Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadatul mukarramin, beliau yang sama-sama kita hormati dan senantiasa doakan beliau dalam keadaan sehat dan bahagia, yaitu guru kita Habibana Habib Ahmad, juga para orang tua kita yang hadir, juga guru kita Ustadz Mukminun, para orang tua, para bapak ibu yang ada di dapur, juga remaja-remaji. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya. Saya akan bercerita tentang perjalanan menuju padang mahsyar. Ini saya mengambil pengalaman ketika kemarin menghadiri kampanye di JIS. Jadi perjalanan ini ketika saya sampai di padang mahsyar atau di lapangan JIS ini luar biasa. Luar biasanya ketika ibarat kita tuh baru dibangunkan dari alam kubur, naruh parkir. Terus ada yaumil ba'as, kebangkitan. Itu jalan menuju JIS 3 km dengan berbagai macam rintangan. Banjir, lewat selokan, nerobos pagar, dan akhirnya sampai ke lapangan JIS. Di lapangan JIS, bukan di lapangan JIS, di basement JIS. Di basement JIS itu saya nyari syafaat, nyari pertolongan. Kali ada teman gua nih orang dalam, kan gitu kan. Akhirnya sampai ke pintu gerbang yang saat itu sudah dikerumuni oleh massa. Berdialog kita dengan malaikat penjaga gerbang, para satpam yang mereka ditugaskan menjaga pintu gerbang. Ada dialog sampai akhirnya terjadi kisruh. Kisruhnya termasuk saya yang mengompor-ngomporin. Karena dalam hati saya gua udah jalan 3 jam, terus 3 kilo, betis sampai kayak bengsol, udah kayak Tales Bogor, sepatu udah pada kotor sama celana, giliran mau masuk kagak boleh. Saya dialog, akhirnya orang narik gerbangnya, saya mukulin tangan satpamnya. Akhirnya sampailah saya di padang mahsyar tuh, di tengah gerbang, di lapangan JIS. Pas di situ dekat banget sama panggung Anies. Ini tamsil untuk kita yang nanti akan mengalami kehidupan menuju akhirat. Kalau kita berjalan saja dari parkir sampai ke lapangan JIS, arena JIS itu 3 km, itu masih kita beli jajan, masih beli minum, masih pakai pakaian. Nanti ketika kita dibangkitkan pada hari yaum atau yaumil ba'ats, kita sudah tidak berpakaian. Dengan amalnya masing-masing. Ada yang amalnya bagus, jalannya cepat. Ada yang amalnya jelek. Ada yang bahkan kakinya di atas. Ada yang perutnya pakai jalan, pakai perut. Itu tergantung amalnya masing-masing. Termasuk kemarin di JIS. Karena mohon maaf saya dalam perjalanan itu baca sholawat gampang banget, kagak capek. Itu mengsil tahadus binimanya. Sampai di JIS, di arena parkir itu tadi saya bilang nyari syafaat. Itu mungkin gambaran kita nyari pertolongan. Wah, Nabi mana nih? Ya kan? Dan itu harus kita biasakan bersolawat, menyampaikan salam. Salam itu kan ibarat kita pacaran, punya pacar nih, tinggalnya di Papua. Ya kalau masih sini kan dekat, kita bisa naik motor. Papua ada teman kita yang ke sono, kita nggak bisa pergi ke sana, teman kita yang ke sono kirim salam ya sama pacar gua, salam sayang. Itu sebetulnya sholawat yang kita sampaikan kepada Nabi itu akhirnya dijawab oleh Nabi. Itu juga kayak kita nanti di yaumil mahsyar. Sampailah akhirnya saya menjebol pintu gerbang itu, dalam hati saya nanti gue di malaikat bisa nggak begini ya di sana. Woi, gue capek-capek sholat, gue capek-capek zakat, enak aja gue ada pintu gerbang masuk surga malah ditutup. Oh, ya kan? Itu sebetulnya gambaran yang harus kita maknai, bahwa setiap perjalanan ini insya Allah ada
pelajaran yang harus kita capai. Pesan saya, perbanyak ilmu, tambah ilmu. Ilmu yang paling penting adalah ilmu bagaimana cara kita sholat yang benar. Soalnya mohon maaf sekarang saya perhatikan banyak orang yang sholat tapi tanpa ilmu. Bilusus misalnya, bacaan wajib dalam sholat adalah Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang tidak membaca Fatihah. Saya tanya kemarin baru malam minggu tuh sama Kiai, Kiai apa Fatihah ini termasuk kita harus benar bacaannya? Ya benar, harus benar katanya. Kalau nggak benar Kiai belajar. Masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki bacaan-bacaan Fatihah kita. Makhorijul hurufnya antara sirotol ladzina an'amta dengan sirotol. Sod sama sin. Banyak yang masih baca sin, sirotol, bukan swiro. Swiro sod itu sofir, seperti kita agak bersiul. Terus magdu, jangan sampai magedu. Ini masih ada kesempatan. Kita nanti di akhirat tidak bisa tidak bisa berdebat. Kata Allah, lalu kemana aja? Masih hidup. Ada Habib Ahmad, ada Cang Jenal, kenapa lu kagak belajar? Kan gitu. Ya benar nggak? Dan kita tuh tidak ada tempat berdebat. Karena di Al-Quran pun sudah tercatat. Ya Allah, saya sibuk sama kekayaan saya. Nabi Sulaiman lebih kaya coy. Ya kan? Ya Allah, saya susah. Nabi Ayub lebih susah dari lu. Wah apalagi tak? Ya kan? Nabi Musa gagah. Ya Allah, saya gagah. Di sana nggak perlu sholat. Nabi Musa lebih gagah dari lu. Ada semua contoh-contoh yang baik dan yang buruk itu yang harus kita pelajari. Minimal ilmu sholat, bagaimana rukun sahnya, ada namanya saktah-saktanya, ada tumak ninahnya yang insya Allah nanti oleh guru kita akan dikupas dan mudah-mudahan beliau tetap istiqomah mau memberikan kita pencerahan-pencerahan yang mudah-mudahan nanti pun kita insya Allah di surga akan ketemu Habib Ahmad. Iya begitu, nanti kita kata Allah Paro buka, saya rombongan Habib Ahmad, gitu aja udah. Orang kita ngaji Habib Ahmad. Kemarin saya dengerin contoh, sebentar dikit lagi. Ada orang bego banget ngantri. Cuma dia dekat sama Kiai. Ditanya sama malaikat Munkar Nakir, siapa Tuhanmu? Maro buka, katanya kan. Bukan mahrok buka, bukan. Maro buka. Kata orang ini yang bego. Malaikat, gue orang bego makanya ditanya. Ya kan? Tanya guru gue. Karena gurunya kasaf, ya kan? Akhirnya gurunya, malaikat tanya ke gurunya, ini ya benar itu murid saya orang bego. Ya udah akhirnya mendapatkan syafaat dari guru. Itulah kita manfaat itu dengan guru, dengan sahabat. Insya Allah kita punya sahabat orang-orang soleh. Nanti ketika di akhirat saling memberi syafaat. Kalau saya di neraka, kata Habib Zainal, kata Kang Jenal, lah itu Allah teman saya teman ngaji Jamil, ambil tolongin tuh begitu sebetulnya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan bahagia. Karena tinggal sehari lagi, seminggu lagi kita ngaji. Ntar tanggal 19 tawakupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.